datang di channel Setia Film. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Reborn yang dirilis tahun 2016. Film ini menceritakan tentang seorang mantan anggota The Ghost yang bernama Toshiro yang tak lain adalah kelompok pembunuh bayaran yang sangat berbahaya. Setelah dia pensiun dari anggota The Ghost, kehidupannya kembali terusik yang membuat dirinya harus turun tangan demi melindungi orang yang ia cintai. Tanpa terlalu banyak spoiler di awal, jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan kita akan memasuki alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah pasukan elit yang sedang melakukan misi penyelamatan, yang mana pasukan tersebut ditugaskan untuk menangkap pembunuh bayaran yang dijuluki The Ghost. Namun tiba-tiba, ada orang misterius yang diam-diam menghabisi pasukan elit tersebut. Adegan berganti yang memperlihatkan seorang gadis kecil yang bernama Sachi. Saat di jalan, Sachi menemukan seekor kucing yang telah tewas tertabrak. Karena Sachi merasa kasihan, Sachi membawanya ke tepi pantai untuk dikuburkan. Setelah itu, Sachi datang ke sebuah minimarket guna menemui pamannya yang bernama Toshiro. Sachi sendiri sudah tidak memiliki orang tua, maka selama ini Toshiro lah yang merawatnya. Setiap malam, Toshiro selalu mengajak Sachi ke tempat makan langganannya Toshiro. Pada malam harinya, tiba-tiba Toshiro teringat kembali dengan masa lalunya sewaktu dirinya masih menjadi anggota The Ghost. Dulunya Toshiro adalah anggota pasukan tersebut yang terkenal dengan kehebatannya dalam berperang. Untuk menenangkan pikirannya, ia meminum obat antidepresi. Lalu ia kembali ke toko tempat ia bekerja. Namun di sana, Toshiro masih terbayang dengan masa lalunya dan membuat salah satu pelanggan terkejut dengan tingkahnya. Kemudian Toshiro mencoba berkonsultasi dengan psikiater atas keluhan yang ia rasakan akhir-akhir ini. Di sana ia bercerita jika ia bermimpi telah menghabisi banyak orang dan saat ia terbangun, ia masih bisa mencium bau darahnya. Singkat cerita, Toshiro yang berada di minimarketnya. Secara mengejutkan, datanglah pria yang langsung menodong pisau dan meminta sejumlah uang kepada Toshiro. Karena tidak mau ada keributan, ia memberikan sejumlah uang lalu mengganti dengan uang pribadinya. Adegan kemudian berganti kepada Sachi dan Toshiro yang mengunjungi temannya yang bernama Ken yang berada di rumah sakit. Ken merupakan sahabat dari Toshiro. Ia terluka akibat dulunya berusaha menolong Toshiro saat mereka masih menjadi pasukan khusus anggota The Ghost. Ketika dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Toshiro merasa jika ada seseorang yang mengikutinya. Merasa situasinya dalam bahaya, maka Toshiro menyuruh Sachi untuk pulang terlebih dahulu. Dan benar saja, saat mencari orang yang mengikutinya, tiba-tiba muncullah seseorang perempuan yang hendak menyerang Toshiro dari belakang. Tak sampai di situ saja, tiba-tiba ada seseorang yang sengaja menembaknya. Namun lagi dan lagi, Toshiro berhasil menghabisi orang tersebut dengan mudah. Di sisi lain, kita diperlihatkan dua orang pria bernama Phantom dan seorang bocah kecil yang sedang merencanakan untuk menangkap Toshiro. Phantom adalah seorang jenderal sekaligus mantan bos dari Toshiro. Ternyata dulunya Toshiro merupakan anggota yang paling kuat dalam kepemimpinan Phantom. Sedangkan si bocil adalah anak buah dari Phantom. Kembali ke Toshiro yang sedang dihadang oleh seseorang, namun dengan tenangnya, Toshiro dengan mudahnya menghabisi orang-orang tersebut. Sesampainya di toko, ada 3 orang menyamar sebagai petugas kesehatan. Mereka datang dengan maksud untuk menghabisi Toshiro. Namun sayangnya, tidak ada yang berhasil menghabisi Toshiro. Setelah itu,
datanglah dua orang pria bernama Orsen dan Hikaru. Namun kedatangan mereka untuk menawarkan bantuan kepada Toshiro. Dan ternyata kedua pria ini diperintahkan oleh Ken untuk menjaga Toshiro dan bertarung melawan pembunuh yang mengincarnya. Tak lama dari situ, Toshiro yang mau menelpon Sachi tiba-tiba didatangi oleh seorang perempuan yang langsung menyerangnya. Kemudian Toshiro melanjutkan teleponnya dengan Sachi dan menyuruhnya untuk tetap bersama Mori selama dia tidak bisa pulang ke rumah. Di sisi lain, Orsen dan Hikaru sedang sibuk menyiapkan senjata untuk Toshiro. Sedangkan di tempat lain, Phantom masih sibuk memikirkan rencana guna menangkap Toshiro. Lalu Phantom mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama Abyss Walker. Dia mengatakan jika Toshiro adalah incarannya dan Phantom tidak boleh mengganggunya. Diketahui Abyss Walker adalah sahabat lama Toshiro yang mempunyai kehebatan setara dengan Toshiro. Mereka berdua merupakan anggota terkuat The Ghost. Namun saat ini, mereka tengah bermusuhan karena mereka memiliki tujuan yang berbeda. Saat Toshiro berpamitan pulang kepada Ken mengatakan bahwa ia ingin ikut bertarung bersama Toshiro. Melihat Ken masih cedera, Toshiro menyuruhnya tetap berada di rumah sakit. Kemudian Toshiro menghampiri Orsen dan Hikaru untuk mengambil senjata yang ia butuhkan. Keesokan harinya, saat Sachi di luar rumah, ia didatangi oleh sang bocil yang akan membawanya ke tempat yang lebih aman. Kemudian Mori memberitahu Toshiro bahwa Sachi telah menghilang diculik oleh si bocil. Dengan segera, mereka bertiga bergegas menyusun rencana untuk masuk ke dalam markas Phantom yang terletak di tengah hutan. Orsen dan Hikaru akan masuk lewat samping, sedangkan Toshiro akan memancing perhatian anak buah Phantom yang sedang berjaga. Saat Orsen dan Hikaru mendengar anak buah Phantom yang berjumlah ratusan, Orsen dan Hikaru kehilangan rasa percaya diri. Namun sebagai pemimpin sejati, Toshiro mengatakan bahwa rasa yang berlebih akan membuat dirimu takut. Jadi jangan biarkan rasa takut itu menguasaimu. Karena jadi pejuang harus bisa menghilangkan rasa takutnya, ujar Toshiro. Mereka pun mulai beraksi dan menghabisi anak buah Phantom satu persatu. Untuk memancing perhatian anak buah Phantom, Toshiro menembakkan pistolnya ke arah atas agar perhatian mereka tertuju kepadanya. Alhasil para anak buah Phantom pun mulai terpancing dengan tembakan Toshiro. Namun Toshiro di sini berhasil menghabisi mereka semua. Sementara itu, Orsen dan Hikaru menggunakan senjatanya untuk menembaki para pasukan tersebut dengan sangat brutal. Tak lama dari itu, muncullah Abyss Walker yang turut serta menghabisi anak buah Phantom. Akan tetapi, tujuan Abyss Walker di sini adalah untuk mencari Toshiro dan menghabisinya. Sementara itu, Hikaru yang sudah berpencar, ia bertemu dengan si bocil, dan akhirnya mereka pun bertarung. Meskipun terlihat bocil, ia mampu menghabisi Hikaru. Di sisi lain, terlihat Toshiro yang masih saja menghabisi anak buah Phantom tanpa adanya luka sama sekali. Ia pun berhasil menghabisi semua pasukan Phantom, bahkan ia berhasil menghindari peluru yang mengarah ke tubuhnya. Kini giliran si bocil yang akan bertarung melawan Toshiro. Akhirnya Toshiro dengan sangat mudah melumpuhkan bocil tersebut. Saat si bocil akan tewas, tiba-tiba ia berniat meledakkan diri bersama Toshiro. Tetapi Toshiro berhasil memutus kabel bom sehingga bom itu tidak meledak. Setelah itu, Toshiro menemui Orsen untuk masuk terlebih dahulu. Sedangkan Toshiro akan menghabisi anak buah Phantom yang masih berkeliaran di luar. Setelah semua berhasil dikalahkan, Toshiro melihat seseorang yang mengikutinya dari belakang. Namun di sini, Toshiro tidak memperdulikannya. Kemudian Toshiro berhasil masuk ke dalam markas Phantom bersama Orsen.
Dengan segera, mereka langsung menghabisi pasukan yang ada di dalam. Hingga akhirnya, Toshiro berhasil menemukan Sachi dengan selamat. Namun sayangnya, Toshiro harus meninggalkan Sachi, karena dia harus menemui Phantom dan menyelesaikan masalah ini. Toshiro menyuruh Orsen untuk melindungi Sachi dan membawanya pergi dari sana. Kemudian Toshiro pun melanjutkan pertarungannya. Lagi dan lagi, Toshiro dengan mudahnya melumpuhkan mereka semua. Setelah itu, akhirnya Toshiro bertemu dengan Abyss Walker. Terlihat mereka berdua saling beradu skill dengan sangat berhati-hati dalam melakukan penyerangan. Setelah pertarungan yang sangat sengit, Toshiro pun mampu mengalahkan Abyss Walker. Untuk memastikan Sachi dalam keadaan baik, Toshiro menghubunginya dan menanyakan keadaannya. Namun pembicaraan itu terputus karena tiba-tiba Phantom sudah ada di depan Toshiro. Kemudian Phantom mengatakan jika semua ini adalah jebakan untuk menggiring Toshiro datang ke markas. Di sini Toshiro pun bersiap untuk melawan Phantom. Phantom yang merasa tidak mampu melawan Toshiro, akhirnya ia menggunakan ilmu hipnotis untuk menghabisi Toshiro. Ketika Toshiro sudah terpengaruh dalam hipnotisnya, Phantom mulai mendekatkan pisaunya ke arah Toshiro. Setelah mengalahkan Phantom, Toshiro yang dalam keadaan terluka, akhirnya ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Di akhir film, Sachi bersama Orsen berada di pantai untuk mengenang semua kenangan bersama Toshiro yang selalu melindungi mereka. Meskipun tidak bersama Toshiro, namun kebaikan selalu di hati Sachi, dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar lebih berkembang, dan sampai jumpa di video selanjutnya.